Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, so di pertemuan kali ini karena berhubung tugas tutorial kesatunya udah dijawab sama Mas Zahid ya. Jadi mungkin akan saya bahas tipis gitu ya. Mengikuti jawaban beliau, cuman harusnya sih sudah sesuai ya. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Tugasnya itu bentar. Mana ya tugasnya tadi? Soal tugasnya. Coba. Oke, coba. Ini tugas 1. Nomor satunya. Kemudian nomor 2-nya biar saya nggak bolak-balik ke soalnya. Oke, ketiganya oke, keempatnya sama kelima. Aduh, kelimanya soalnya ada ketutup ya. Semoga jelas ya. Ya udahlah. Saya nggak dapat kepotong di nomor 5. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 terlebih dahulu ya. Di sini nomor 1 harusnya sih nggak begitu susah, karena di sini tuh nggak fokusnya nggak aneh-aneh gitu ya. Maksudnya nggak aneh-aneh tuh karena di sini tuh cuman dikasih tahu vektor posisi gitu ya. Dikasih tahu vektor posisi, kemudian oke. Jadi di sini dikasih tahu bahwasanya kita punya vektor posisi di sini ya. Kita punya vektor posisi, atau ini bisa kita tulis lebih prefernya tuh begini ya. Sebagai fungsi posisi gitu ya. Fungsi posisi yang dimana ini memuat variabel t gitu ya. 3t kurang 4t kuadrat tambah t pangkat 3. Nah, jadi yang ditanyakan gitu ya, yang ditanyakan adalah yang A sampai yang B ini gitu ya, sampai A sampai ini, sebenarnya ini D gitu ya. Ini D harusnya. A sampai D ini ditanya kalau ketika T-nya 1 sekon berapa, T2 sekon itu berapa, T-nya 3 sekon berapa, dan T-nya 4 sekon berapa. Kemudian ditanya nih berapa perpindahan untuk yang E. Kemudian yang F berapa kecepatan rata-ratanya, dan yang G ini sudah digambar ininya ya. Grafiknya. Ya sudah, sebenarnya yang ini sama yang ini nih, yang di bagian sini sama yang di bagian G ini ada hubungannya sebenarnya gitu ya. Oke. Ya sudah, kita langsung aja untuk yang A. Yang A itu adalah X1 yang ditanya. Ya sudah, langsung aja kita masukkan 3 kali 1 kurang 4 kali 1 kuadrat tambah 1 pangkat 3 gitu ya. Maka X1 nya sama dengan 3 kurang 4 tambah 1, hasilnya adalah 0 gitu ya, 0 meter. Kemudian yang B itu adalah X2, berarti berapa tuh? 3 dikalikan dengan 2, 3 kali 2 kurang 4 kali 2 kuadrat tambah 2 pangkat 3, berarti X2 nya adalah 6 kurang 16 tambah 8, berarti ini min 10 berapa sih? Ini 6 ya, 6 4 kali 4 berarti yang 4 kuadrat, 3 kali 2, oke 3t kurang 4t kuadrat tambah 2 pangkat 3. Ini berapa nih hasilnya nih? Min 10 tambah 8 ya.
enggak sih, min 10 tambah 8 hasilnya adalah 2 meter gitu ya. Kemudian yang C, X3 Min 2 kan, maaf. ini kalau misalnya saya ada salah ngitung, Min 2, Kak. oh min 2 ya, oh ya sorry, min 2, min 2 dikurang 4 kali 3 kuadrat tambah 3 pangkat 3. Nggak apa-apa, koreksi aja kalau saya ada yang salah ya. 9 dikurangkan 4 kali 9 itu 36 tambah 27, berarti ini jawabannya 0 ya, 0 meter. Kemudian yang D itu X4, berarti 3 kali 4 dikurangkan dengan 4 kali 4 kuadrat tambah 4 pangkat 3. Nah ini berarti X4 itu sama dengan 12 kurang 16 kali 4 64 tambah 64, maka jawabannya adalah 12 meter. Coba kita cek terlebih dahulu apa namanya, bener nggak untuk ininya. T nya adalah ini ya, udah bener ya, 0 min 2 0 min 2 0 sama 12. Oke. Nah, jadi gini ya. Jadi itu ceritanya ini kalau kita gambar di sumbu X gitu ya. Karena ini kan bergerak sepanjang sumbu X. Oke. Jadi ini kita bikin, mungkin saya bikin karena ini kelipatan 2, I think 2 kelipatan 2 cukup nih. 0 2 4 6 8 10, terus kemudian di sini 12 gitu ya. Nah, 12. Kemudian di sini adalah min 2, min 4, min 6, min 8 gitu ya. Nah, waktu di awal dia di sini. Kemudian dia jalan ke sini. Gitu ya. Kemudian lanjut lagi dia jalan, ternyata balik lagi ke sini. Gitu ya. Nah, ternyata lanjut lagi ke sini. Gitu ya, lanjut lagi ke sini terakhir. Nah, kira-kira perpindahannya berapa? Nah, inilah definisi perpindahan gitu ya. Definisi perpindahan. Nah, ketika kita bahas perpindahan, itu perlu diingat ya, definisi perpindahan itu adalah jarak ya, jarak titik awal, titik mulai gitu ya, titik startnya ke titik terakhir gitu, ke titik terakhir. Nah, dari titik awal ke titik paling akhir, ke titik terakhir, langsung dia kita tarik garis lurus gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat dari sini, ini mulainya di mana? Mulainya di sini kan ya. Mulainya ini titik startnya. Finishnya di mana? Ternyata finishnya di sini. Maka bisa kita katakan bahwasanya perpindahan itu kita ngitungnya dari sini ke sini aja. Gitu, langsung ditarik garis lurus dari startnya ke finishnya. Nah, berapa jarak dari start ke finish? Jawabannya adalah 12 meter. Gitu ya. Ini 12 meter. Nah, jadi kalau sebenarnya ini bakal berasa kelihatan tuh kalau misalkan begini kasus soalnya. Semisal saya jalan nih berapa meter ke arah kanan. Kemudian saya ini nih, saya bikin gambar ya. Coba kalian tentuin ininya. Misalkan saya punya posisi A di sini, kemudian berhenti di pos B, kemudian di sini lanjut lagi ke pos C yang ada di bawahnya. Pos C yang ada di bawah, paling bawah gitu ya, di bawahnya. Kemudian dia nanti akan ke arah kanan gitu ya. Nah, ini titik C ke bawah dan kemudian ke sini. Nah, kira-kira
kalau semisal ditanya perpindahannya itu dari mana ke mana? Itu dulu. Perpindahannya berarti dihitung, diukur dari mana ke mana? A ke D ke A ke D, ya. Dari A B ke C. ke D, karena terakhirnya di D. Nah, inilah yang diukur. A ke D. Ya, jadi inilah yang diukur. D ke A ke A ke D. Ya, jadi Mulai startnya. ya mulai startnya kan di A, gitu ya. Finishnya di D. Finishnya D. di D di sini. Inilah yang dinamakan perpindahan. Ya, ini garis merah ini adalah perpindahan, gitu ya. Ini perpindahan. Sedangkan kalau ngitung jarak, dia adalah besaran skalar. Jadi kalau misalkan besaran skalar, kalau semisal disuruh menghitung mana yang termasuk jarak, jarak itu dari sini ke sini nih. Hitung aja nih yang biru. Itu, ini yang namanya jarak. Jadi jarak itu, ya, jarak itu merupakan besaran skalar, gitu ya. Ini adalah besaran skalar. Sedangkan kalau misalkan perpindahan itu adalah besaran vektor. Ada yang apa bedanya besaran skalar sama besaran vektor? Itu dulu. Arahnya nggak? Arahnya, maksudnya gimana tuh? Beda arahnya tuh gimana maksudnya? Kalau skalar nggak kenal arah minus, arah plus. Vektor dihitung semuanya, yang penting titik awal ke titik akhir. Lebih tepatnya begini ya, nggak salah sih ya. Skalar itu punya nilai doang, hanya punya nilai. Sedangkan kalau dia vektor, ya, kalau dia vektor, dia punya nilai dan arah. Jadi bahas arah nih. Jadi sensitif banget sama arah, gitu ya. Nah, jadi skalar sama vektor, kalau vektor itu kalau masalah arah sensitif. Makanya di sini definisi perpindahan kalau namanya vektor berarti arah itu berpengaruh. Makanya kenapa ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas itu dia berpengaruh signifikan. Beda sama skalar. Kalau skalar bodo amat. Dia mau ke kiri kayak, mau dia ke kanan kayak, mau dia ke atas kayak, mau dia ke bawah, itu yang nggak dipikirin, gitu ya. Jadi kalau misalkan kasusnya kayak jalan, gitu ya, kalau kita misalkan anggap aja pergi dari mana ke mana, itu yang dihitung jarak tempuh, gitu ya kan. Nah, tapi kalau misalkan perpindahan, yang diukur adalah dari titik awal ke titik akhir, dimulai dari langsung ditarik garis lurus, gitu ya. Ini adalah startnya, ini adalah finishnya. Finish, gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Yang E udah ya, berarti yang E itu udah. Oh, sorry. Ya, oke lah. Untuk yang E ini saya tambahin dulu karena harus ada X0 ya, karena dimulai dari 0 katanya. Nah, 3 kali 0 kurang 4 kali 0 tambah 0 kali 0. Oke, jadinya di sini berarti X-nya 0-nya adalah 0 kurang 0 tambah 0, ya jawabannya adalah 0 meter. Nah, jadi ini kalau misalkan tadi ditambahin lagi, di bawahnya tuh sebenarnya masih dia. Jadi tuh awalnya ketika dia 0, dia masih di titik 0. Kemudian setelah detik pertama ternyata masih di 0 juga. Kemudian di titik B dia ke kiri 2 satuan. Terus dia ke kanan lagi nih, balik lagi nih posisi ini, ternyata di 0 meter. Nah, ternyata lanjut lagi di detik keempat, ternyata sudah ada di posisi 12 meter. Karena ingat ya, ini posisinya gitu, posisi benda gitu ya, bukan jaraknya berapa ini gitu ya. Oke, kemudian F-nya. Untuk F-nya, untuk F-nya itu ditanya adalah apa? Ditanya adalah kecepatan rata-rata dari apa?
kecepatan rata-rata dari T sama dengan 2 sekon hingga T sama dengan 4 sekon. Nah, kecepatan itu ya, ingat ya, perlu diperhatikan ya. Ketika kita bahas kecepatan itu pakai perpindahan gitu ya. Perpindahan per selang waktu gitu ya. Per selang waktu. Beda sama kelajuan gitu. Walaupun simbolnya sama gitu ya. Walaupun simbolnya sama, tapi definisinya beda. Kalau kelajuan itu adalah jarak per waktu ya. Jarak per selang waktu gitu. Jadi kalau misalkan emang kalau secara spesifik ini adalah besaran skalar, sedangkan kalau ini adalah besaran vektor. Nah, tapi kadang ada beberapa soal yang karena emang dia tidak terlalu mementingkan arah ataupun ini, kadang kelajuan sama kecepatan tuh disamain gitu loh ya. Oke, so ini langsung aja V aksen. Kalau simbol kelajuan sama V juga, biasanya pakai V, tapi biasanya juga bisa begini. Makanya kadang simbol di fisika itu di tempat mana aja di textbook itu kadang suka beda-beda gitu loh. Jadi tergantung sama textbook apa yang lagi dipakai. Kayak kalau mungkin dulu kalian belajar fisika gitu ya, semisal harusnya SMP ini belajar gitu ya. Mungkin kita bahas listrik misalkan. Ada beberapa textbook yang kuat arus listrik, itu ada yang nulisnya I besar, tapi ada juga yang nulisnya I kecil gitu. Nah, biasanya kalau di sekolah dulu biasanya pakainya I besar, tapi juga nggak menutup kemungkinan ada beberapa sekolah yang ngajarin gurunya tuh ngajarinnya pakai I kecil gitu. Jadi simbol ini tuh atau simbol-simbol ini kadang ya menyesuaikan textbook apa yang lagi dipakai gitu loh, bahasanya apa gitu ya. Oke, lanjut ke perpindahan. Ini perpindahannya lagi bahas dari detik kedua sampai detik keempat. Nah, coba kita cek dulu. Katanya perpindahan itu dari detik kedua, ya kan? Detik kedua kalau kita gambar di sini itu kalau mungkin kita gambar lagi gitu ya. Misalkan ini 0 gitu ya. 0 terus min 2 terus di sini 12 gitu ya. Nah, katanya gitu ya, katanya di detik kedua dia posisi startnya di sini. Gitu ya. Terus kemudian berubah posisi di sini, berarti bergerak dia ke sini. Ternyata di detik keempat lanjut lagi ke sini, jalan lagi. Gitu ya, jalan lagi. Berarti kalau misalkan ditanya perpindahan dari sini ke sini, berapa dia? 14 meter gitu ya. Karena kalau misalkan kita bilang ini adalah plus 2 plus 12, jadi ini kalau misalkan ditotalkan perpindahannya adalah plus 14. Nah, makanya kenapa definisi untuk perpindahan itu sebenarnya ya itu spesifiknya adalah membandingkan posisi awal dengan posisi akhir dan langsung ditarik garis lurus gitu ya. Oke, ya sudah. Berarti ini 14 per selang waktunya dari 2 ke 4 butuh berapa sekon? Butuh berapa detik? Butuh 2 detik ya. Ini selama 2 detik ya, delta T-nya gitu ya. Ini delta T-nya adalah 4 kurang 2. Jadi delta T-nya adalah 2 sekon. Berarti V barnya ya, ini V bar adalah 7 meter per sekon. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Gambarkan grafik. Gambarkan grafik. Nah, ini kalau untuk yang G perlu diperhatikan, karena kalau gambar grafik tuh sebenarnya kalian harus paham dulu nih, apa itu variabel terikat, apa itu variabel bebas, gitu ya kan. Nah, ini grafik X terhadap T. Jadi di sini adalah XT-nya, di sini adalah T-nya. Ini dalam satuan meter, ini dalam satuan meter, gitu ya.
Ini dalam satuan sekon, ini dalam satuan meter. Nah, kenapa xt-nya ada di sumbu y sedangkan kalau untuk si t-nya ada di sumbu x? Ya karena di sini fungsi jarak atau fungsi posisi atau posisi benda itu berpengaruh atau dipengaruhi, lebih tepat dipengaruhi oleh waktunya gitu. Jadi waktunya itu bisa kita otak-atik gitu loh. Kita bisa otak-atik. Sedangkan untuk si ininya, posisinya itu nggak bisa kita otak-atik, karena yang bisa kita otak-atik adalah waktunya. Ada di waktu yang berapa sih gitu ya. Nah, untuk di xt-nya itu tergantung sama t-nya. Maka dari itu di sini ini namanya adalah variabel bebas. Karena variabel bebas kalau kita bikin koordinat kartesius itu ada di sumbu x. Sedangkan ini adalah variabel terikat. Ada di sumbu y. Seperti itu. Ini kalau kita bahas secara ini ya. Nah, tapi kalau semisal emang kayak sekedar penyajian data, selama bacanya paham segala macam, kalau mau ditukar ya it's okay. Cuman secara umum variabel bebas itu ada di sumbu x alias horizontal, sedangkan variabel terikat itu ada di sumbu y. Nah, ya sudah, kita plot lah gitu ya kan, kita plot titiknya. Dari sini dulu. Dari sini 0,0. Kemudian di sini 1,0. Di sini 2,-2. Di sini 3,0. Di sini 4,12. Kan gitu ya. Nah, tinggal kita plot aja titik-titiknya. Bentar. Ini 4,12. Ya sudah, kita plot saja titiknya. 0,0 ada di sini ya kan. Nah, terus habis itu 2,-1,0. Berarti ini 1 gitu ya. Kemudian ini 2, atau mungkin kita tulisnya begini dulu aja deh. Ini gambarnya sketsa loh ya. Jadi nggak mempresentasikan keadaan sebenarnya gambarnya. Kayak semisal nih, ini 12, ini -2, kan nggak mungkin ya ukurannya segini gitu ya. Jadi kasar aja lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk untuk yang t ketika 1,0 itu di sini gitu ya. Terus 2,-2 itu ada di sini. 3,0 4,12. Jadi kalau digambar tuh begini, sebenarnya begini nih. Gitu loh. Jadi gambar itu sepertinya begini nih. Ini tuh belok ke bawah. Atau nanti coba ya. Di sini ada yang udah pernah pakai GeoGebra? Nih coba ya, saya cek dulu untuk website GeoGebra-nya. Atau ini aja kali ya, saya share screen. Pakai G Sheet boleh ya, nanti bebas sebenarnya ya, nggak ada patokan gitu ya. Harus pakai apa ya, bebas ya, senyamannya aja gitu ya. Nah, semisal di sini nih saya pakai FX ya. Oke. FX sama dengan tadi, berarti kalau kita lihat soalnya itu apa ya? 3 dulu. Fx sama dengan 3x kurang 4x kuadrat, terus kemudian tambah x pangkat 3. Nah, maka sebenarnya itu aslinya gambarnya itu kalau emang mau lebih spesifik, gambarnya itu sebenarnya seperti ini. Nah, seperti ini harusnya ya. Jadi itu sebenarnya gambar asli daripada si fx sama dengan si siapa?
Ini 4/12. Nah, kurang lebih seperti ini gambar aslinya tuh. Nah, ini saya bikin ke sini aja dah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi itu kalau gambar aslinya sebenarnya gambarnya adalah seperti ini. Bentar, saya add page. Oke, ntar dulu. Oke, ya udah. Nah, jadi gambarnya sebenarnya aslinya seperti ini. Untuk fungsi anggap aja ini apa namanya? Ini adalah fungsi ini ya. Fungsi T gitu ya. Nah, jadi kalau digambar ini tuh T dalam kurung sekon, sedangkan ini adalah XT dalam satuan meter. Nah, jadi kalau digambar asli itu gambarnya begini. XT sama dengan gitu ya, XT sama dengan 3T kurang 4T kuadrat tambah T pangkat 3. Yang sebenarnya kalau mau propernya gambarnya gini, karena nggak bakal mungkin lurus, dia harusnya nggak mungkin gitu loh ya. Tapi karena berhubung gitu ya, karena berhubung kita tidak menghitung yang kan ini, kalau nggak salah tadi harusnya sekitar 0, berapa ya gitu ya, atau mau mungkin saya ini deh, saya gedein atau saya zoom di bagian sininya nih tuh. Nah, ini saya masukin ke sini. Set. Nah, jadi tuh yang di bagian ini anggap aja saya cuplik gitu ya, saya cuplik atau saya ambil dia. Saya cuplik dia di bagian beberapa tertentu, kurang lebih harusnya sih segini lah ya. Nah, ini kalau misalkan kurang lebih di zoom, nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya, ini saya nggak bisa mempresentasikan yang sebenarnya, jadi kurang lebih begini kalau di zoom. Nah, jadi tuh gambarnya tuh begini, set. Jadi mungkin sekitar 0,4 lah, gitu. Nah, kalau emang misalkan mau gambar grafik seperti ini, itu gambar grafiknya gimana sih gitu ya kan? Ini bisa pakai aplikasi turunan pertama gitu. Aplikasi turunan pertama. Seperti itu untuk nomor 1. Nah, untuk yang tadi pertanyaan yang ini, bagaimana jawaban F ditemukan pada grafik tersebut? Ya, ini sebenarnya ya tinggal kita lihat aja nih dari T sama dengan, nggak sampai sama dengan 4 ya. Misalkan T sama dengan 4, berarti dari sini nih ya dulu. Seperti ini nih sebenarnya. Nah, ini ya tinggal dihitung aja nih dari sini ke sini tuh berapa sebenarnya jaraknya. Dari sini ke sini tuh ternyata jaraknya adalah 14 meter gitu ya. 14 meter terus dibagi dengan 2. Jadi jawabannya adalah 14/2, jawabannya adalah 7 meter per sekon gitu. Atau ini nanti saya coba ini ya, nanti saya tinggal ketik lagi deh jawabannya gitu untuk memastikan, takutnya daripada saya salah kan ya. Oke, itu dulu untuk nomor 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak untuk nomor 1-nya gitu, sebelum saya lanjut nih? Ini saya tulis, kalau mau gambar grafik yang seperti ini bisa kita lakukan adalah aplikasi turunan gitu. Nanti pakai uji turunan pertama aja cukup harusnya ya, uji turunan pertama. Jadi nanti kayak cari titik stasioner dan lain sebagainya gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya dulu untuk nomor 1? Halo, apakah aman untuk nomor 1? Aman gak? Insya Allah. Oke. Aman Kak. Oke, gitu kan sebenarnya
daripada nanti saya lanjutin kan Allah, ya. aman, Kak. Nah, daripada nanti saya lanjutin terus tiba-tiba Kak ada yang ketinggalan gitu kan, padahal udah join gitu kan. Biar sekaligus saja. Oke. Nah, lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 itu menanyakan kira-kira kita punya informasi nih ya kan, punya untuk nomor 2. Nomor 2 itu katanya gitu ya, katanya ada sebuah kendaraan listrik mulai dari keadaan diam dan dipercepat pada suatu nilai ini dalam sebuah garis lurus, kemudian berlambat. Oke, berarti ini kita anggap aja nih, kita gambar aja. Jadi dalam fisika itu ngerjain itu sama kayak, mungkin kan di sini karena ada yang ngambil pendidikan matematika. Jadi kalau dalam matematika itu terutama kayak fungsi inverse atau komposisi fungsi atau apapun itu, kalau semisal emang bisa digambarkan dan itu adalah basic daripada ilmunya atau daripada materinya, maka akan sangat bagus atau sangat esensial pembelajarannya kalau kita gambar grafik gitu ya. Jadi manfaatkanlah grafik gitu loh. Jadi jangan serta-merta ya, kalau misalnya emang yang udah jadi guru gitu ya, misalkan ngajar matematika, kalau emang perlu gambar grafik, perlu esensial gambarnya, ya gambar gitu ya kan. Jangan pelit gambar gitu, karena nanti di saat itulah gitu berperan besar gitu ya nanti untuk pemahaman konsepnya. Nah, jadi di sini ada mobil misalkan bergerak nih awalnya, tapi di sini kondisi di sini kan berarti ada dua kondisi ya, ada dua kondisi. Nah, nanti ini saya gambar lagi Nah, oke. Kemudian di sini saya gambar lagi. Ya anggap aja kurang lebih mewakili gitu ya, intinya setidaknya karena ini kita gambar tidak harus selalu aktual gitu ya, maksudnya nggak selalu ukurannya pas ya, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi ini kondisi pertama gitu ya, ini adalah dipercepat, makin lama makin cepat. Nah, sedangkan untuk yang di kondisi kedua, atau ini mungkin lebih tepatnya digas kali ya, digas gitu ya, digas. Sedangkan kalau di kondisi kedua itu direm. Kondisi kedua itu direm. Nah, ketika digas itu dimulai ada kecepatan awalnya itu 0 karena dia awalnya itu diam. Kemudian di sini dipercepat, digas dengan A-nya sebesar plus 2 meter per sekon kuadrat. Dan alhasil di sini melaju dengan kecepatan akhir katanya sampai 20 meter per sekon. Nah, selanjutnya direm sampai berhenti. Maka dari itu V0 yang di kondisi kedua ini ya pasti 20 meter per sekon, dan di sini Vt-nya jadi 0. Dengan perlambatan itu juga A sebenarnya. Bedanya apa? Dia tandanya minus gitu ya. Tandanya minus. Ya sudah. Yang ditanya, berapa waktu yang diperlukan dari mulai berangkat sampai berhenti? Berarti di sini kita harus cari T1-nya berapa. Dari sini ke sini ya. Ini T-nya berapa sih gitu ya? T-nya berapa? Di sini ada T1, di sini ada T2 berapa? Nah, nanti kita untuk yang A ini adalah T sama dengan T1 tambah T2 gitu. Nah, ini berarti kasusnya kasus apa? Keduanya. Ini kasus GLBB. GLBB dipercepat, sedangkan yang kedua adalah kasus GLBB diperlambat. Rumus dasarnya semuanya sama dasarnya, yaitu adalah Vt sama dengan V0 tambah A kali T, bisa pakai Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS,
dan S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Gitu ya. Nah, ya udah. Sesuai dengan informasi yang di sini, kita punya V0 Vt, terus kita punya A dan nyari T. Ya udah, karena nggak mau ribet, ya kita kerjain pakai rumus yang nomor 1 aja, gitu ya. Nah, maka Vt di sini mungkin lebih spesifiknya kalau mau V01 Vt1, ini V02, ini Vt2. Gitu ya. Ya sudah, untuk mencari T1 kita oper dulu. Berarti Vt1 sama dengan V01 ditambah, dan ini juga ini ya, ini A1, dan lagi satu lagi sebelahnya adalah A2 gitu ya. Nah, jadi dalam fisika itu kalau emang butuh besaran dan harus dispesifikan dan memang beda, ya tulisnya dibedain. Jadi jangan disamakan gitu ya, biar tidak membingungkan gitu ya. Ini A1, ini A2. Ya sudah, tadi Vt sama dengan V0 kali A1 tambah A1 kali T1. Vt1 nya 20 sama dengan 0 tambah A, K-nya adalah 2 kali T1. Sehingga 20 sama dengan 2T1. Tinggal kita sama-sama bagi 2, berarti 10 sama dengan T1. Ya udah, dari sini kita dapat informasi T1 nya adalah 10 sekon. Nah, lanjut. Vt2 sama dengan V02 tambah A2 kali T2. Berarti tadi Vt2 nya adalah 0 gitu ya. 0 sama dengan 20 tambah minus 1 kali T2. Jadi 0 sama dengan 20 kurang T2 gitu ya. Berarti ini tinggal ditambah T2 aja, biar T2 nya ada di sebelah kiri, yang hasilnya adalah T2 sama dengan 20 sekon. Berarti tinggal balikin deh gitu kan ya. Set. T sama dengan 10 tambah 20, berarti T nya adalah 30 sekon. Nah gitu. Itu untuk yang A. Nah yang B, berapa jarak yang ditempuh dari waktu mulai berangkat sampai berhenti? Ya udah, ini T bebas ya kan, mau pakai yang mana intinya. Berarti di sini ada jarak sebesar S1 gitu ya kan. Kalau mungkin ini ditambahkan di gambarnya, ini dari sini nih, ini dari sini ke sini ini sebesar S1, kemudian dari sini ke sini itu sebesar S2. Ya sudah, tinggal mau pakai rumus yang mana. Mau pakai nomor 2 boleh, mau pakai nomor 1 juga boleh gitu. Jadi tidak harus karena ditanya S itu pakai nomor 3, tidak harus gitu ya. Pakai nomor 2 juga cukup. Karena Vt-nya ada, V0-nya ada, A-nya pun ada. Tinggal nyari S, kelat dong gitu ya kan. Kalau mau pakai rumus nomor 3 juga bisa. V0-nya ada, T-nya ada, A-nya ada. Gitu ya. Ya sudah, berarti kita mau pakai rumus yang nomor 3 aja gitu ya. S sama dengan S1 tambah S2. Ya udah, kita oper dulu. S1 sama dengan V01 kali dengan T1 tambah setengah A1 T1 kuadrat. Gitu ya. Ya sudah, berarti S1 sama dengan V01 nya tadi 0 kali 10 tambah setengah kali 2 gitu ya, kali 2 kali 10 kuadrat gitu ya, 10 kuadrat alias 100 langsung aja gitu ya. 100 langsung aja. Berarti S1 nya sama dengan 100 ya, 100 meter. Nah untuk S2 nya sama dengan V02 kali T2 tambah setengah kali A2 kali T2 dikuadratkan. Berarti S2 sama dengan 20 kali dengan 20 gitu ya, tambah setengah kali min 1 kali dengan 400. Ya sudah, berarti S2 nya adalah 400 dikurangin dengan 200. Berarti S2 nya adalah 200 meter. So, kita balikin aja nih, ya kan?
S1 sama nilai S2 yang didapatkan ke tadi yang kita kerjakan di awal, yaitu adalah S sama dengan S1 tambah S2. Berarti S-nya adalah 100 tambah 200, berarti S-nya adalah 300 meter. Seperti itu. Nah, ini untuk nomor 2. Nah, sekarang sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk nomor 2? Kakak maaf, Ya. mau tanya yang nomor 1, kalau grafiknya modelnya lurus nggak melengkung kayak tadi, berarti salah ya? Ini balik lagi, kalau semisal kita diminta gambar grafik yang secara spesifik, kalau saya lihat sih ya, harusnya sih kan ini 0 sampai 4, artinya kan sifatnya kontinu, nggak 0, nggak 1, nggak hanya 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya, melainkan 0,5 juga diikutin, 0,7 juga diikutin, maka yang lebih proper bentuknya adalah seperti ini. Itu. Nah, tapi masalahnya adalah kalau semisal kita mau gambar ini, kalau coba satu-satu pasti panjang. Karena nyoba satu-satu angkanya udah ribet, karena ini fungsinya lumayan ribet ya. Kalau kita coba 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 supaya mendapatkan grafik seperti ini, maka pasti panjang jawabannya. Gitu loh. Jadi kalau dari kalimat ini nih 0 sampai 4 ya berarti harusnya ya bentuknya seperti ini harusnya. Karena rada nggak make sense aja masa gambar grafiknya begini kan. Karena ini apalagi pangkat 3 ya, pangkat 3 itu pasti bentuknya ngelengkung seperti ini 2 kali. 1 naik turun naik, lah udah selesai. Dan kalau mau gambarnya pakai ini. Kita pakai aplikasi turunan. Gitu. Nah, Iya, kemarin soalnya ini iya tahu, karena pakai. ya nggak salah sih gitu ya kan, nggak salah ini. Cuman kalau semisal emang mau proper ya yang bener ya adalah yang ini versi propernya gitu loh. Karena ya posisi bendanya berarti alias seperti ini posisi bendanya yang bener gitu. Tapi kalau mau gambar kita kalau mau coba satu-satu ya monggo. Nah tapi kalau semisal emang nggak mau coba satu-satu ya pakai aplikasi turunan. Nah ini kalau misalkan mau pakai aplikasi turunan, apakah mau dibahas atau mau cari sendiri gitu kira-kira? Kenapa Kak? Ya yang ini yang untuk gambar grafiknya supaya bisa dipelajari lagi saya upload di channel YouTube ya, channel YouTube saya. Nah aplikasi di sini nih ini untuk gambar ini mau dibahas aplikasi turunannya atau mau saya skip aja karena ini kan fokusnya ke mekanika dan kalor. Nggak usah Kak, skip aja. Nah, skip aja. Cuman pakai titik dari contoh. Dan bisa sih dibuat grafik yang melengkung. Oh ya, iya. Sebenarnya ya emang memungkinkan karena kan itu udah otomatis gitu ya kan. Nah, cuman kan ya rada aneh aja kalau semisal nanti kalau semisal anggap aja bukan ini gimana gitu kan ya, nggak pakai software gitu loh segala macam. Nah, jadi nanti bisa pakai aplikasi turunan ya. Kalau untuk yang tadi misalkan mau gambar pakai software ya bebas, sekiranya yang senyamannya dan bisa digunakan aja gitu. Dalam gambar grafik apakah fungsinya apa nih? Nggak ketutupan. Wait. Ini aplikasi turunan itu yang kalau itu diferensial kayak semisal nih kan ini ada naik dan turun ya. Nah kita bisa cari nih gitu loh. Jadi sebenarnya kita bisa cari si aplikasi turunan ini. Contohnya semisal anggap aja mungkin saya bahas kali ya. Kan pasti cari dulu nih titik stasionernya gitu. Titik stasionernya X aksen T sama dengan 0. Nah X aksen T sama dengan 0, maka ini kalau kita turunkan jadinya adalah 3 dikurang dengan 8T tambah dengan 3T kuadrat sama dengan 0. Ya udah, ini kalau semisal kita cari gitu ya kan, maka nanti ini angkanya agak sedikit jelek gitu ya. Coba saya ntar dulu, coba kita cek dulu ya untuk si siapa
faktorialnya nih, penyelesaiannya langsung. Saya nggak, ini langsung pakai rumus ABC aja ya. Jadi langsung pakai rumus ABC, tambah 3 sama dengan 0. Oke ya, angkanya sekitar 0,45 gitu ya. Ya, ini kalau semisal 0,45 untuk T1 nya pakai rumus ABC ya. Untuk A nya tuh 3, B nya itu min 8, dan C nya adalah 3 ya, karena ini fungsi kuadrat gitu ya. Nah ya sudah, tinggal dari sini ternyata kita cari T1 sama T2 nya itu pakai rumus ABC. Min B plus minus akar kuadrat diskriminan B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi T1,2 nya ini adalah minus 8 ya, jadi minus 8 jadi 8 aja langsung. 8 plus minus akar kuadrat gitu ya, 16 atau 64 dikurang dengan 4 kali 3 kali 3 per 2 kali 3. Maka T1,2 nya ini adalah 8 plus minus gitu ya, plus minus akar kuadrat dari 64 dikurangin dengan 36. Berapa tuh? 64 dikurangin dengan 36 itu berarti 28 ya. 28 per 6 gitu ya. Maka nilai T1,2 nya adalah 8 plus minus gitu ya, 2 akar 7 per 6. Nah ini kita sederhanakan, sama-sama bagi 2 gitu ya. Jadi T1,2 nya adalah 4 plus minus akar 7 per 3. Nah dari sini kita punya 2 nilai T ya kan, kita punya 2 nilai T. Ini T1 itu adalah 4 min akar 7 per 3. Maka T1 nya adalah sebesar 0,45 sekian-sekian. Dan untuk T2 adalah 4 plus akar 7 per 3. Maka nilai T2 nya adalah sekitar 2,21 sekian-sekian. Nah dari sini kalau semisal kita kerjakan ini, maka nanti tinggal kita bikin nih garis bilangan. Ini 0,45 sekian-sekian, dan ini adalah 2,21 sekian-sekian. Dari sini terbagi menjadi 3 wilayah gitu ya. Nah 3 wilayah. Nah wilayah nomor 1 itu adalah untuk T lebih kecil daripada 0,45. Nah kita pilih aja T sama dengan 0. Nah kita cek ke X-aksen T nya. X-aksen 0 berarti 3 kurang 8 kali 0 tambah 3 kali 0 kuadrat. Berarti X-aksen 0 nya adalah 3. Nah yang kedua adalah 0,45 sekian-sekian lebih kecil T lebih kecil daripada 2,21. Kita pakai T nya 2 atau 1 boleh, bebas, yang gampang aja dihitung gitu ya. 3 kurang 8 kali 2 tambah 3 kali 2 kuadrat. Berarti X-aksen 2 nya adalah berapa nih? Itu dulu. 3 kurang 16 tambah berapa? 3 kali 4 12. 12 tambah 3 15. 15 kurang 16 min 1 gitu ya. Nah yang ketiga adalah T lebih besar daripada 2,21. Maka T nya adalah 3 kita pakainya buat ngujinya gitu ya. Nah X-aksen 3 itu adalah 3 kurang 8 kali 3 tambah 3 kali 3 kuadrat. Nah ini X-aksen 3 ini udah pasti positif harusnya, karena ini min 24 tambah 27 gitu ya. 3 tambah 3 6. Nah dampaknya apa? Nah kalau X-aksen T itu lebih besar daripada 0, nanti dampaknya gambarnya tuh naik kurvanya. Sedangkan kalau ini X-aksen T nya lebih kecil daripada 0, dia turun. Nah ini X-aksen T nya ini lebih besar daripada 0, maka dia gambarnya dia naik. Nah dari sini kalau kita mau memprediksi lebih lanjut lagi, semisal kita gambar set gitu ya. Nah dari 0,0
Terus di sini ada 1,0 gitu ya, 1,0. Sorry. Ini 1, ini 2. Kemudian apa namanya? Ini 3, 1 2 3 4. Nah, ternyata di sini kita tahu bahwasannya di sini tuh di sini naik, turun, naik. Di sini tuh 0,45 di sini nih, 0,45. Berarti ini adalah puncaknya gitu loh, puncaknya gitu ya, puncaknya. Puncak sementaranya, puncak lokal, maksimum lokal, minimum lokal. Sedangkan 1 2 2,21 tuh ada di sini nih. Ya, ini 2,21. Maka dari itu tadi kalau misalkan kita dapat titiknya adalah mana 0,0 gitu ya, di sini, terus di sini, terus di sini gitu ya. Nah, terus habis itu 3,0, terus di sini 4,12. Maka di sini kemungkinan di sini nih, di sini entah di mana gitu ya. Ini tuh ada di atas, ada sesuatu di atas, dan ini ada sesuatu di bawah gitu. Di sini ada sesuatu di atas, dan di sini ada sesuatu yang paling bawah gitu. Atau bisa kita lihat aja nih, di 0,45 dia turun gitu, lebih kecil daripada 0,45 dia turun. Maka gambar grafiknya pasti begini, dia ngelengkung ke sini, set. Dia turun nih, dia naik, sorry, dari sini ke sini naik, kemudian lanjut lagi turun, set, kemudian lanjut lagi naik, set gitu. Jadi apa namanya, untuk you tahu gambar grafik seperti ini, biar sketsanya ya bisa pakai ini gitu, boleh, diperbolehkan gitu. Karena kalau misalkan kita ngetesnya satu-satu pakai yang bilangan bulat, maka akan bentuknya hanya seperti ini aja, tanpa ada lengkung ada lengkung gitu loh. Kecuali kalau mau nambahin nih, kan ragu, oh iya ini kan fungsi grafik pangkat 3 ya. Jadi kalau misalkan fungsi ini ya, dalam fungsi itu kalau semisal gitu ya, bentar dulu, sorry. Nah, kalau semisal kita gambar gitu ya, semisal kita gambar fungsi linear itu ya, kalau nggak berupa garis lurus, either begini gitu ya, either begini ataupun begini gitu ya. Ini fungsi linear. Fungsi kuadrat ini kita anggap ini terhadap variabel bebasnya tuh x ya, terus habis itu variabel terikatnya y, maka ini gambarnya bisa begini, bisa begini. Nah, kalau pangkat 3 itu overall biasanya bentuknya begini, set. Jadi bisa habis dia naik gak langsung turun, tapi bisa jadi belok, atau dia nanti habis turun dia naik lagi kayak gitu, atau begini, set. Atau misalkan tadi, misalkan kita mau ceknya GeoGebra, misalkan fx sama dengan x pangkat 3 misalkan ya, kita pakai polosan aja. Nah, gambarnya seperti ini kayak gitu. Dia kalau x kuadrat kan, gx misalkan kita bikin x kuadrat, nah gitu dia. Jadi sedikit berbeda gambarnya. Kalau ini lengkungnya set, kalau ini set gitu. Semakin rinci ininya. Jadi kalau x kuadrat tetap bakal seperti ini. Kalau fungsi kuadrat bedanya adalah lebarnya, puncaknya. Kalau x pangkat 3 dari polos begini ke tempat yang lain ada x kuadratnya, ada x-nya, ada konstantanya, maka dia nanti akan mempengaruhi letak titik potongnya terhadap sumbu x, terhadap sumbu y, kemudian titik puncak maksimum atau minimum lokalnya berapa gitu ya kan. Tuh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tunggu, bentar. Apa nih? Wait, dulu. Tadi ada yang nanya sepertinya. Apa ya? Kamu tanya bakal diupload? Ya, bakal diupload kok. Tuh. Jadi kalau mau proper ya sebenarnya aslinya begini. Oh, berarti ketika x-nya 0 tuh ketika t-nya 0, x-nya tuh segini gitu ya kan. Nah, terus habis itu semisal ketika t-nya itu 0,5 itu ada di posisi segini.
Kemudian ketika T-nya 1 itu X di posisinya 0. Kemudian ketika ini ketika 1,5 itu nanti T-nya posisi X-nya tuh di sini gitu ya, minus berapa. Terus habis itu ketika T-nya 2 fungsi di posisinya ada di min 2 gitu. Nah, terus lanjut lagi nih Nah, ternyata pas di detik keberapa tuh posisinya tuh udah paling maksimum, paling jauh minusnya. Nanti lanjut lagi, berarti naik lagi nih ketika di 3 X-nya 0. Kemudian lanjut lagi ketika di posisinya di T4 posisinya tuh di 12 meter. Lanjut lagi sampai seterusnya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk si nomor 2-nya. Nomor 1-nya kalau mau lebih propernya lagi gitu. Ya bebas sebenarnya, mau gimana pun caranya ya, entah, bebas lah itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Atau juga bisa ini, misalkan nggak diturunkan gitu ya, cuman ya emang agak sedikit ribet aja sih sebenarnya. Bisa juga nih, misalkan dari ini kita cari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y gitu. Nah, itu boleh tuh ya. Misalkan dari titik potong, misalkan nih saya tambahin lagi, misalkan dari tadi apa, XT gitu ya. Oh, nggak bisa. XT sama dengan atau itu berarti kan kita bisa bikin Y gitu ya. Y sama dengan 3X kurang berapa tadi, kurang 4X kuadrat, terus kemudian tambah X pangkat 3. Nah, cari titik potong sumbu X gitu ya, tipot sumbu X. Maka ketika Y nya sama dengan 0, ya sudah, berarti X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah 3X sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan aja, X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, ini kita faktorkan lagi, X kurang 3 kali X kurang 1 sama dengan 0. Maka kita ketemu X pertama yang sama dengan 0, X yang kedua adalah 3, terus kemudian X yang ketiga adalah 1. Nah, berarti dari sini kita punya titik nih 0,0 gitu ya, 0,0, 3,0 ataupun 1,0 gitu ya. Nah, terus tipot sumbu Y misalkan. Nah, lanjut lagi, tipot sumbu Y terjadi ketika X nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan 3 kali 0 kurang 4 kali 0 tambah 0 pangkat 3 gitu ya, 0 pangkat 3. Berarti Y sama dengan 0. Dari sini kita dapat nih 0,0. Nah, langsunglah, cukup nggak kira-kira kalau semisal kita bisa memprediksikan nggak gambarnya dengan titik-titik yang ada di sini, 0,0 gitu ya. Terus 1,0 di sini gitu ya semisal. Terus 3,0 ada di sini kurang lebih. Nah, kira-kira tahu nggak ada di mana gitu. Nah, kalau misalkan ini berarti mau nggak mau kita harus mencoba gitu, mencoba. Nah, tadi kita tahu bahwasanya ketika X-nya 2, Y-nya itu min 2. Oke. Dari sini kita dapat nih 2, min 2. Oke, berarti kita bikin ini ada 2 ya. Berarti 2, min 2 semisal ada di sini nih titiknya nih. Ini 2, min 2, ini 3,0, ini 1,0, ini 0,0. Terus tadi juga kita dapat informasi katanya ketika X-nya 4 gitu ya, ternyata Y-nya adalah 12. Berarti kita dapat titik nih 4,12. Nah, ini agak dijauhin dikit deh terlalu. Nah, oke. Dapat dari 4,12. Ini kita panjangin dulu dikit ya.
Nah, 4,12 misalkan di sini nih. Nah, ini juga sama, saya panjangin dikit deh. Set. Biar kelihatan beda gitu ya. Ini 4. Terus habis itu di sini 12 misalkan, di sini paling gedenya. Nah, ini 12. Set. Nah, tek 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 tek. Ini 4,12. Nah, ini dari sini nih sementara udah kelihatan nih bentuknya begini sebenarnya. Set. Nah, biasanya ini begini gitu ya, tapi bisa juga belok, bisa juga kayak rada belok gitu ya kan. Nah, maka dari itu kita mastiin lagi, tambahin lagi nih 1 titik lagi nih karena ragu. Ah, ya udah, kita bikin titik sembarang. Titik sembarang ini terserah mau misalin X atau Y-nya. Ya, yang gampang X-nya aja. Nah, X ada di antara ini sama ini. Misalkan X-nya adalah setengah. Y-nya berapa sih? Gitu ya kan. 3 kali 1/2 alias 0,5 gitu ya. Kurang 4 kali setengah kuadrat tambah setengah pangkat 3. Berarti Y sama dengan 3/2 kurang 4 kali 1/4 itu 1. 1 terus tambah 1/8, maka Y nya jadi ini per 8. 6 kurang 8 tambah 1, maka nilai Y nya adalah -1. Dulu bentar, ada yang salah itu enggak nih? 3/2 kurang 1. Oh sorry, ini per 8, kalau itu kali 4 itu 12 ya, sorry. Nah, ini 12 nih, ini 12 karena kali 4 ya. 12 kurang 8 4 tambah 1 5/3 gitu ya. Nah, 5/3 nih 1, berapa lah intinya. Ya sudah, di sini kita dapat titik nih. 0,5/3. 0,5/3 itu kurang lebih di sini. Hampir mendekat 1 lebih gitu ya. Set. Gitu, ini 5/3, ini setengah. Ya udah, di sini titik ada 1,2,5/3. Oh, dari sini kita bisa berasumsi, oh iya benar. Berarti gambarnya itu bisa begini gambarnya. Set. Nah, boom, selesai. Kayak gitu gambarnya. Kalau mau pakai gini boleh. Sebenarnya banyak caranya, tidak harus yang kayak tadi, boleh sebenarnya gitu. Nah, inilah bentuk sketsa daripada fx. Ini sumbu x ini ya, ini sumbu x, ini sumbu y gitu ya. Dimana ini fx sama dengan 3x. Sorry, ini adalah gambar grafik fx sama dengan 3x kurang 4x kuadrat tambah x pangkat 3. Seperti itu. Oke. Sampai sini. Apakah saya mau lanjut aja? Atau saya mau lanjut aja langsung ke nomor 3? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3. Oh ya, nomor 2 itu sudah selesai ya, Pak? Kenapa? Yang nomor 2 itu udah selesai. Iya, udah sampai sini doang nih, sampai stop ini. Tadi kan sempat ada yang nanya nih, selesai nomor 2, ada yang nanya nomor 1, makanya tadi saya jelasin di nomor 1 bagian belakangnya. Gitu. Oke. Oke, lanjut nomor 3, Pak. Ya, oke, lanjut nomor 3. Nah, di nomor 3 katanya nih, sebuah balon udara panas sedang bergerak naik nih, katanya. Set. Ada balon udara gitu ya. Set. Begini. Ya kan, kurang lebih begini gambarnya. Set. Kurang lebih seperti ini, ada balon udara lah ya. Anggap aja itu balon udara super gitu ya. Oke. Katanya sedang bergerak gitu ya, sedang bergerak dengan kecepatan atau kelajuan gitu ya, kelajuannya. Di sini udah dikasih tahu ke atas dengan kelajuan gitu. Berarti di sini diketahui bahwasanya ini tuh punya V sama dengan 12 meter per sekon. Nah, kemudian
ada ketinggian di atas tanah katanya, sedang berada pada ketinggian di atas tanah. Ya mungkin kita anggap aja lah dari sini ke sini gitu ya. Dan ini mungkin karena saking kecilnya 80 misalkan 80 meter tuh bisa dari sini ke sini lah, anggap aja gitu ya. Kita berasumsi seperti ini dulu. Nah ini ke sini itu 80 meter. Oke. Nah kemudian dari sini katanya ada paket mau dijatuhin nih, ada kotak dijatuhin gitu ya. Kira-kira sampai sini itu butuh waktu berapa gitu ya, untuk butuh waktu berapa ya, gitu. Nah jadi butuh waktu berapa nih kira-kira untuk sampai ini, dan ditanya berapa lajunya di sini, VT-nya berapa. Nah di sini sebenarnya mungkin ada beberapa versi jawaban gitu ya kan. Ada beberapa versi jawaban. Ada yang bikin misalkan anggap aja, oh iya karena ke atas misalkan ada kecepatan awal gitu ya kan. Nah cuman kalau semisal emang itu kan dari sini sebenarnya, kalau semisal kan kita ngelepas aja gitu loh, kita ngejatuhin bebas gitu loh. Jadi di sini karena ini gerak jatuh bebas gitu ya, gerak jatuh bebas ya gitu ya, alias dijatuhin, maka di sini V0 itu 0 sebenarnya gitu. Jadi dia ini nggak punya kecepatan awal. Tapi kalau kita bikinnya dia mengikuti daripada si balonnya, maka seolah-olah gitu ya, dia itu juga ikut bergerak dengan kelajuan si 12 meter per sekon itu gitu loh ya. Nah ya sudah, kita tinggal pakai GLBB aja gitu ya kan, kita kelarin pakai GLBB ya. Tinggal kita mau pakai yang mana nih, mau pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS tapi nggak kepake T nya kan gitu ya. Nah kan gini ya, untuk rumus saya kan ada VT sama dengan V0 tambah AT, terus kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2S, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Itu kan ya, ini rumus jadinya GLBB gitulah ya. Dari sini pakai yang mana? Kalau pakai ini VT nya nggak ada, pakai ini tidak menjawab gitu ya, tidak menjawab T nya. Nah yang ini kita bisa lakukan karena S nya ini dia nempuh jarak sini 80 meter. Nah di sini kalau digambarkan, loh di sini kok kan ada nih, ada jaraknya harusnya. Nah ini ya anggap aja mungkin kalau kita bandingkan 80 meter ini sama dengan yang sama jarak yang ada di sini nih, ukuran daripada misalkan kita sebut saja X nya ini, ya kita berasumsi X nya tuh jauh lebih kecil daripada 80. Kecil banget lah gitu loh. Jadi kalau ketika misalkan kita mau hitung gitu ya, itu bisa kita abaikan dulu sementara gitu loh ya. Nah ya sudah, tinggal pakai ini S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. S nya 80 gitu ya, sama dengan V0 nya 0 kali T nya itu adalah, ya karena ini X nya sangat kecil gitu ya, ini X nya sangat kecil gitu ya kalau kita bandingin sama 80. Jadi kalau kita hitung pun di sini itu ya, kalau balon udara sih paling tingginya berapa sih, nggak nyampe 1 meter kan ya, 1 meter lebih kan ya, tapi nggak gede-gede banget gitu. Nah ini kali T tambah setengah. Nah ini percepatan yang terjadi adalah percepatan gravitasi gitu ya, dan nilainya positif 9,8 kali dengan T kuadrat, maka 80 sama dengan 4,9 kali T kuadrat. Ya udah, berarti T kuadratnya sama dengan 80 per 4,9 gitu ya kan. Maka tinggal nilai T nya adalah akar kuadrat dari 80 per 4,9.
yang sebenarnya ini harusnya plus minus gitu ya kalau dalam secara matematisnya. Tapi karena berhubung waktu itu tidak mungkin negatif gitu ya, tidak mungkin negatif, pasti positif, ya sudah kita langsung polos aja kerjain gitu. Nah ya udah, berarti ini berapa nih hasilnya nih kalau dihitung gitu ya kan. Nah, tinggal kalkulator dah, nggak mungkin dong yang manual ya, walaupun ya bisa manual sebenarnya gitu. 80 bagi 4,9, kemudian kita akarkan jawaban dari 16,33, 16,33, jawabannya 4,04 gitu ya, 4,0 berapa lah gitu ya. Ini 4,04 sekon. Nah ya sudah, terus nyari VT-nya di sini berapa ya, nah, tinggal langsung masukin, mau pakai nomor 1 kek, mau pakai nomor 2 sebenarnya juga oke kalau mau langsung jawab tuh sebenarnya. Nah tapi kita manfaatkan aja T yang udah kita dapat gitu ya, biar nggak mubazir gitu. Maka VT sama dengan V0 tambah dengan 9,8 gitu ya. Nah dikalikan dengan T nya adalah 4,04. Ya sudah, berarti VT nya berapa nih gitu ya kan. 9,8 kali dengan 4,04, jawabannya adalah 39,592, 39,592 meter gitu. Nah ini ya, inilah yang lebih masuk akal ya, karena kan ya kalau misalkan anggap aja dia dijatuhin bebas gitu ya, walaupun dia bergerak ke atas, si paket ini kelajuannya ya 0 gitu loh, kelajuannya 0 gitu. Oke, kecuali gini, bisa jadi kecuali kalau misalkan anggap aja mungkin berasumsi juga bahwasanya tuh gini, sebenarnya sih ya ketika bergerak ke atas gitu ya kan, terus habis itu misalkan anggap aja ini kalau mau spesifik banget gitu ya, tapi kayak rada kurang ini ya gitu ya, di saat kita mau jatuhin pasti ada beberapa detik ini bisa gerak ke atas gitu. Nah bisa jadi itu diperhitungkan gitu, makanya biasanya kalau misalnya kasusnya begitu, nanti T nya itu jauh lebih besar gitu ya, jauh lebih besar, dan kemudian untuk si kecepatan akhirnya juga bakal lebih besar gitu. Makanya tuh di situ kan ada sama Mas Zahid kan udah di share tuh ya jawaban yang versi ya asumsi kedua lah, ibarat kata seperti itu gitu ya. Karena kan bukan aku yang pakai. Oke. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau nomor 3 tadi, Oke, aman? Atau mau saya lanjut aja ke nomor 4? Atau kita mau lanjut ke nomor 4-nya? Gimana kira-kira? Lanjut Kak. Oke, lanjut. Oke, nomor 4. Oke. Ini ada gambar gitu ya. Katanya sebuah bola kasti gitu ya dipukul gitu ya. Ini lagi pertandingan semisal. Ternyata H0 ini adalah 1 meter. Jadi dari sini ke sini nih, ini ke sini itu 1 meter. 1 meter. Nah, ini barulah dia bisa bergerak. Jadi nanti untuk mencari H itu kita bisa gunakan dari sini ke sini tuh butuh waktu berapa sih dari sini ke sini nih gitu ya. Kita sebut saja Y dalam kondisi berapa detik gitulah ya. Kita nggak tahu berapa. Terus habis itu bola H0 1 meter dan kemudian ditangkap pada ketinggian yang sama. Bola itu bergerak di samping. Jadi ini tuh ibarat kata kita melihatnya bukan dari depan itu ya, melainkan dari samping gitu ya. Jadi ini ada tembok. Jadi kalau misalnya kita gambar tuh ceritanya tuh ini ada tembok gitu ya kan. Kemudian tuh memukulnya tuh ada di sini gitu ya. Sama penangkapnya. Ini kalau dari atas gitu ya kelihatannya. Nah, bola itu bergerak telah melampaui puncak gitu ya.
melampaui puncak. Di sini itu wait dulu. Nah, ini dari sini ke sini nih. Ini nih dari sini ke sini nih, atau dari sini ke sini gitu ya. Dari sini ke sini ataupun dari sini ke sini gitu ya. Set. Karena kan ini kan gerak dua dimensi ya. Nah, ini butuh T-nya itu 1 detik. Setelah bola itu dipukul dan kemudian ke bawah melewati puncak tembok 4 menit 4 detik kemudian. Bola itu dipukul dan kemudian ke bawah melewati puncak tembok 4 detik kemudian. Oke, jadi sebenarnya tuh ini ke sini gitu ya kan. Kalau semisal ini tuh adalah 4 detik kemudian. Jadi sebenarnya ini kalau emang misalkan mau tuh ini bisa kita tulis 3 detik sebenarnya di udaranya gitu. Oke. So berarti wait dulu. Oke. Atau bentar coba kita cek dulu untuk memastikan ya. Bola dan kemudian ke bawah melewati ini. Oh, ininya. Tapi kok ada misalnya bola itu bergerak di samping tembok dan melampaui puncak, dan setelah bola itu dipukul dan kemudian ke bawah bergerak dan kemudian ke bawah melewati puncak tembok 4 detik kemudian. Bisa jadi antara gitu ya, bisa jadi antara set dari sini ke sini 4 detik gitu ya, atau dari sini ke sini 4 detik gitu ya. Oke. Terus abis itu jarak D ini ntar dulu ya, itu 4 second, ntar. Oke, dari sini ke sini itu punya D adalah 50 meter. Dan sepanjang tembak itu berapa jarak horizontal yang ditempuh sejak dipukul sampai ditangkap dari sini sampai ke sini? Itulah yang ditanya yang pertama gitu ya. Jadi dari sini yang ditanya di awal tuh mungkin D yang 50 nih adalah dari sini ke sini, ini 50 meter. Kemudian tuh yang ditanya adalah dari sini ke sini nih. Gitu ya. Ini ke sini, tinggal cari ini ke sini berapa gitu ya. Terus habis itu berapa besar kecepatan awalnya gitu ya, kali aja kecepatan awalnya itu berapa. Terus sudut relatif terhadap horizontalnya ini berapa, tetanya berapa, tepat setelah dipukul, dan berapa tinggi di dinding nih, H-nya berapa. Nah, H-nya nanti tinggal cari dari sini ke sini tuh H sama dengan 1 ditambah dengan Y-nya berapa gitu ya. Ya sudah, berarti untuk T maksimum gitu ya, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum itu adalah sebenarnya harusnya coba, dan kemudian ke bawah melalui puncak tembok 4 detik kemudian ya. Harusnya kalau menurut saya itu ya berarti dari sini ke sini itu adalah ini ke sini tuh 4 gitu, ini ke sini tuh 4 gitu ya, ini ke sini tuh 4 sekon. Jadi kalau misalkan ditanya dari sini ke sini itu berapa, ya 5 detik gitu ya. 5 detik nih. Jadi dari sini ke sini set itu butuh waktu 5 detik. Nah, dimana kalau misalkan kita lanjutin lagi gitu ya. Set kita lanjutin lagi dalam gerak parabola itu, ini parabolanya sempurna gitu ya. Maka dari situ ini titik tertinggi sebagai titik tertingginya nih yang tanda merah ini gitu ya. Maka butuh waktu dari naik dan turun itu pasti sama. Jadi pasti ini 2,5 detik ya, dari sini ke sini itu 2,5 detik. Dan dari sini ke sini itu juga 2,5 detik. Gitu ya. Nah, berapa jarak horizontal? Oh, oke, berarti berapa jarak horizontal dari sini ke sini? Oke, berarti tinggal ukur nih dari sini ke sini tuh berapa sebenarnya. Gitu ya. X max. X max-nya itu berapa? Ya sudah, ini gerak parabola itu ada 2 sumbu gitu ya, ada 2 sumbu, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, nanti di sumbu X sama namanya, oh enggak bisa saya ngituin.
Oke, X max-nya karena dia ada di sumbu X, maka berlaku GLB gitu ya. Jadi dalam gerak parabola itu X-nya itu sumbu X itu adalah GLB, yang gerak lurus yang berlaku adalah GLB. Sedangkan kalau sumbu Y itu adalah GLBB. Nah, ya sudah, berarti X max itu sebenarnya berarti udah ketemu ya X max-nya. Nah, tapi masalahnya adalah ini kalau kita jabarkan dulu, ini kan adalah V0 ya, ada V0. Terus kemudian di sini berarti akan terurai menjadi ini adalah V0X dan ini adalah V0Y gitu ya. Nah, V0Y. Nah, maka V0X-nya itu berapa gitu ya kan? V0X-nya adalah berapa gitu ya? V0X kali dengan TX max. Berarti T-nya itu nanti 5 gitu ya, 5 detik. Nah, tapi karena kita tahu bahwasanya naik turun ini 2,5, ya kita bisa nyari VTY di situ. Mbak Wati, halo. Mungkin boleh disesuaikan, dikondisikan ya. Nah, ini karena kita nggak tahu, kita minta tolong sama sumbu Y. VTY ini saat ketinggian maksimum ya. V0Y sama ditambah dengan A kali T. Di sini pakai G-nya 9,8 ya. VTY-nya 0 karena ketika di sini VTY-nya 0. Di sini ada Vx doang adanya, gitu ya. Ya sudah, lanjutkan, berarti V0Y-nya adalah V0 kali dengan sin theta, gitu ya. V0 kali sin theta. Karena ini vektor ya. Kalau semisal kita pakai segitiga gitu ya, ini adalah V0X, ini adalah V0, dan ini adalah V0Y, dan ini adalah sudutnya, ya tinggal pakai perbandingan trigonometri. Sin theta sama dengan sin demi gitu ya. Sin demi berarti V0X per V0, maka V0X nya ini sin demi itu V0Y, V0Y per V0, maka V0Y adalah V0 kali dengan sin theta. Nah, kemudian kalau cos theta sama dengan V0X per V0, maka V0X nya adalah V0 kali dengan cos theta, gitu ya. Oke. Nah, terus ini G-nya adalah minus 9,8 kali dengan T-nya adalah 2,5, gitu ya. Oke, ini kecepatan awalnya. Oke, so berarti Mbak Wati, boleh minta tolong bentar nggak? Mbak Wati. Ayo buka lagi, ayo salah satu aja. Ya. Ini sorry dulu. Bentar. Aduh. Nah, ini saya baru ngah lagi tadi. Kan ini nih ya. Kan ini selama ini bergerak nih di sini. Ini kan juga berlaku daripada X ya kan. Nah, ternyata dari sini ke sini tuh butuh waktu berapa sih? Butuh waktu berapa detik gitu ya kan? Ntar dulu. 50 ini harusnya berarti ini itu 1 detik, ini 1 detik, berarti 5 detik, harusnya 3 detik gitu ya. Nah, oke. Jadi tuh di sini nih ya. Di sini nih, ketika di sini sama di sini ada titik yang itu ya, yang di sini nih, titik hijau nih. Nah, ketika di sini nih, ini katanya ini kan 50 ya. 50 meter gitu ya kan. Nah, dalam 50 meter ini kan ini ada jaraknya ya, di sini ya gitu. Ya sudah, berarti untuk V0X-nya ya kita bisa pakai ini aja langsung. Berarti D alias dari sini ke sini itu kan 50 meter dalam waktu berapa detik? Dalam waktu kan ini 5, ini 1, ini 1, 3, jadi sisa 3 detik ya. Dalam waktu 3 sekon, maka Vx-nya itu adalah 50 per 3 gitu ya, 53 per 3 meter per sekon. Ya sudah, berarti X max-nya ini ya V0X-nya itu ya pasti start dengan ini
sama dengan 50/3 harusnya gitu ya kan, karena kan GLB ya. 50/3 dikalikan dengan 5, maka X max-nya adalah 250/3 gitu. Nah, ini ingat ya, ini versi jawaban saya loh ya. 253 meter seperti itu ya. Nah, terus untuk ini berarti sudah terjawab yang A ya. Berapa jarak horizontal terjauh? Oke, sudah terjawab ya, 250/3 meter. Kemudian untuk yang B, berapa besar kecepatannya? Berapa besar kecepatannya dan berapa sudutnya gitu ya. Kecepatan yang dimaksud, kalau kecepatan ini berarti kita butuh penguraian ya. Berarti kita butuh penguraian di sini. Nah, di sini daripada mungkin sebenarnya bisa ya kalau emang kita mau tulis seperti di sini. Berarti di sini kita lanjutin dulu yang ini ya. Berarti 0 sama dengan V 0 kali dengan sin theta gitu ya. Ini dikurangin dengan berapa nih ya? 9,8 kali 2,5 itu adalah 24,5 gitu ya. 24,5. Berarti V0 kali dengan sin theta itu adalah 24,5 gitu ya. Nah, ini kita punya informasi bahwasanya Vx itu kan adalah Vx itu sama dengan V0x. Yang artinya berarti atau V0x itu sama dengan ya si Vx ini. Berarti V0 dikalikan dengan cos theta itu sama dengan 50/3 gitu ya. Nah, ya sudah. Berarti bisa kita tulis dong, berarti V0 sama dengan 50/3 per cos theta. Atau kalau misalnya mau bikin seperti ini juga boleh sebenarnya. V0x, V0y, lalu kita manfaatkan di sini. Tan theta itu sama dengan tadesa depan per samping. V0y per V0x. Seperti itu ya. Oke, berarti 50/3 atau mau langsung pakai ini juga boleh. Kalau mau pakai ini, mau pakai tan, ya sebenarnya nanti ujung-ujungnya sama ya. Ujung-ujungnya sama. Kalau semisal kita masukin ke sini, berarti 50/3 dikalikan dengan sin theta per cos theta itu sama dengan 24,5 gitu ya. Nah, ini kan berarti 50/3 kali dengan tan theta sama dengan 24,5. Nah, berarti tan tetanya adalah 24,5 per 50/3. Maka tan tetanya itu berapa gitu ya kan. Nah, ini kalau kita compare sama ini adalah V0y nya ya kan, V0y alias V0 kali dengan sin theta. Ini V0x nya gitu ya, atau V0 kali dengan cos theta gitu. Nah, sama sebenarnya gitu ya. Nah, ya sudah, berarti ini mau nggak mau mesti pakai kalkulator. 50/3 16,67, 24,5 bagi 16,67, jawabannya adalah 1,469 gitu ya. 1,469 gitu ya. Nah, maka tetanya ini adalah sebenarnya mau tulis seperti ini, inverse tan 1,469 boleh, atau kalau mau tulisnya artan juga nggak apa-apa gitu ya, karena ada beberapa karena ada beberapa yang nulis atau kalkulator tuh kadang ada yang inverse tan atau artan gitu ya. Atau artan 1,469. Nah, coba saya cek dulu. Tan dari 1,469 itu jawabannya adalah sudutnya sebesar, kalkulator langsung 55,7555 gitu ya, 755 derajat. Nah, dari sini ya sudah, kita bisa cari V0 nya gitu. V0 nya ya terserah mau pakai V0 sin atau mau pakai V0 cos juga boleh. Nah, kalau semisal mau pakai V0 sama dengan 50/3 alias 16,67 semisal, dibagi dengan cos 55, berapa tuh tadi? Cos 55,755 gitu ya. Cos 55,755 derajat gitu ya. Maka V0 sama dengan
Coba kita cek dulu. Bentar. Cos 55,755. Terus kemudian 16,67 dibagi sama 0,563. Jawabannya 29,61. 29,61 meter per sekon. Nah, jadi kalau ini kita gambarnya kurang lebih seperti ini. Set, ini adalah sumbu horizontalnya, sumbu X-nya. Terus ternyata di sini V0-nya tuh sebesar 29,61 gitu ya. 29,61 meter per sekon dengan membentuk sudut 55,755 derajat terhadap sumbu X-nya. Gitu. Ini tetanya yang dimaksud. Ya, tetanya tuh yang di sini. Oke, berapa tinggi dinding? Oke, berarti kita lanjut dulu di sini. Tinggi dinding. Tinggi dinding di sini karena berhubung ditanya H ya, berarti di sini Y-nya nih dalam 1 detik gitu ya. Ya sudah, berarti tadi H-nya itu adalah ini H, ini kemudian dari sini ke sini udah dari ininya 1 meter gitu ya. 1 meter, kira-kira ini berapa nih? Ini Y-nya dalam waktu tadi butuh waktu 1 detik ya. Y1 gitu. Y1 detik. Ya sudah, untuk Y1 detiknya ini kita bisa cari dengan S gitu ya, pakai rumus GLBB yang sumbu Y gitu ya, pakai rumus GLBB V0 Y kali dengan T tambah dengan setengah AT kuadrat. Ya sudah, berarti ini Y yang 1 sama dengan V0 Y nya tadi berapa? V0 Y nya atau V0 sin tetanya adalah 24,5 ya. Langsung 24,5 24,5 kali 1 tambah setengah kali min 9,8 kali 1 kuadrat. Berarti Y1 nya adalah 24,5 dikurang dengan 4,9. Berarti Y1 nya adalah sebesar 24,5. 24,5 kurang 4,9 itu adalah 19,6 meter. 19,6 meter. Berarti dapat kita simpulkan untuk H-nya adalah 19,6 tambah 1. Berarti H-nya adalah 20,6 meter. Itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ingat ya, ini versi jawaban saya ya. Ini senangkepnya saya gitu. Karena kalau saya nangkepnya itu adalah 5 sekon itu atau 4 detik itu adalah udah begini terus lewat terus jatuh gitu, ditangkap. Gitu. Jadi ini 1, ini 4. Gitu ceritanya. Gitu loh. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya nggak? Jadi emang mesti muter, mau nggak mau mesti muter. Jadi analisis dasarnya itu adalah ini si sumbu X, sumbu Y gitu ya. Sumbu X itu adalah GLB. Aduh, astaga. Oh, pantesan BC. Oke, tes. Halo. My bad, sorry. Disconnect. Jaringan saya sedikit terputus. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini?
Tuh, nomor 5 soalnya adalah, aduh, boleh dikirim ulang nggak soal nomor 5-nya biar nggak terlalu bulik. Boleh minta tolong apa namanya, soalnya di share di grup ulang. Rada ini sebenarnya sih bisa sih, nomor 5 ini nanti tolong dikoreksi aja ya kalau misalkan soalnya ada yang salah. Seorang astronot berputar dalam suatu pesawat sentrifugal pada jari-jari. Oke, jadi ada berputar dia dengan jari-jari, R-nya adalah sebesar 5 meter. Kak, maaf Kak, yang nomor 4 bisa diulang nggak yang bagian mencari hanya itu tadi nge-lag soalnya. Oke. Jadi gini nih. Kalau dari gambar ini untuk mencari H ini artinya kan berarti dari si siapa nih? Dari orang yang apa namanya, dari orang yang nangkep ini, alias ya anggap aja ada dimulai dari ketinggian H0 nya 1 meter ditambah sama gerak ke atasnya dong, bener nggak? Itu dulu. Jadi tuh apa namanya, ini kan tinggi tembok ya, ini kan tinggi temboknya tuh set. Nah, ini adalah tanahnya gitu ya, ini adalah tanahnya. Nah, kemudian di ini, di bagian sini nih, itu dilempar seperti ini gitu ya. Nah, atau mungkin saya bikin terpisah lagi aja kali ya. Nah, nggak apa-apa deh. Nah, saya bikin double nggak apa-apa. Nah, jadi tuh gini, set, ini adalah tanah gitu ya kan. Kemudian ini adalah dindingnya, set, ini katanya tingginya ini sebesar H. Nah, tapi di satu sisi di sini tuh ceritanya mungkin ya udah ada orang lah ya dengan ketinggian kurang lebih 1 meter gitu ya, ini 1 meter. Kemudian di sini itu ngelempar bola seperti ini dengan besar V0 ya, dengan besar V0. Nah, maka dia nanti akan bergerak dong ya kan, V0Y dan V0X di sini ya, V0X dan V0Y. Maka dari itu ini pasti ada gerak secara vertikalnya kan, dari sini ke sini. Nah, di sini katanya nih dari sini ke sini nih, dari sini ke sini, misalkan tadi gambarnya itu kalau nggak salah, bentar, kalau nggak salah tuh gambarnya tek 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 tek, ini tuh butuh 1 detik dari sini ke sini. Jadi tuh dari sini ke sini itu 1 detik gitu ya kan. Dari sini ke sini itu pun juga 1 detik gitu. Karena kan butuh waktu yang sama gitu ya. Nah, ini ke sini itu X gitu ya, X-nya ada X, ada jarak terhadap sumbu X, dan dari sini ke sini itu adalah si Y yang lagi kita cari di sini di atas. Ini Y-nya berapa? Maka dari itu di sini H-nya itu sama dengan gitu ya. H-nya itu sama dengan H itu sama dengan H0 ditambah Y ketika dia menempuh selama 1 detik. Maka nilai H-nya tuh berarti 1 ditambah dengan Y1-nya berapa? Maka Y1-nya kita oper dulu ke sini. Gitu loh. Ternyata dapat 19,6. Maka ini 19,6, maka nilai H-nya adalah 20,6 meter. Kurang lebih seperti itulah. Oke, bentar, saya ini dulu apa namanya, saya kupas dulu soalnya untuk nomor 5 ya lo. Oh, oke. Oke, gimana untuk nomor 4? Itu 250/3 meter, betul untuk yang A, X max-nya. Terus untuk V0 nya sebesar 29,61 meter per sekon, betul. Tetanya membentuk 55,755 derajat, ya derajat ya jangan lupa ya. Dan untuk ketinggian si ininya adalah
20,6 bukan 19. Bukan 19,6 tapi 20,6. Karena kan 19,6 tuh dari sini ke atas doang nih. Pas mau nyampe ke puncak temboknya gitu. Nah, tapi jangan lupa ditambahkan 1 meter. Karena kalau dilihat dari gambar ini kan adalah temboknya ini itu adalah 1 meter ditambahin gerak ke atasnya gitu. Jadi final answernya tuh hanya adalah 20 meter bukan 19,6 ya. Tuh. Ke sini boleh atau mau balikin lagi ke sini juga boleh, bebas. Oke, untuk nomor ini. Untuk nomor dulu. Untuk nomor 5, seorang astronot diputar dalam suatu pesawat sentrifugal pada jari-jari 5 meter. Oke, artinya 5 meter nih. Berapa laju astronot jika percepatan sentripetalnya mempunyai 7 kali percepatan gravitasi? Berarti AS-nya itu AS-nya sebesar 7 kali 9,8. Berapa periode gerak ini? T itu pakai 1/f atau bisa pakai T sama dengan 1/f gitu ya. Terus berapa putaran per menit yang diperlukan untuk menghasilkan percepatan ini? Berapa ininya gitu ya. Terus bentar, wait. Sorry, terus bentar. Ini saya tinggal dulu bentar ya. Saya mau ambil minum dulu bentar. Oke, tes. Halo. Apakah saya masih tersambung? Halo. Masih Kak, halo. Ya, oke. Ya, takutnya DC lagi. Tadi sempat DC itu ya kadang suka begini soalnya.
Oke, berarti untuk di sini diketahui ada R-nya adalah 5 meter, terus kemudian AS-nya ini adalah 7 kali percepatan gravitasi. Di sini kita pakai percepatan gravitasinya 9,8. Berarti AS-nya adalah 7 kali 9,8, berarti AS-nya sebesar berapa tuh? Kalau misalnya kita hitung. Sebesar tadi saya udah coba hitung sambil ini. Kalkulator 9,8 kali 7, jawabannya adalah 68,6 ya. 68 wait 68,6 68,6 meter per sekon kuadrat. Oke, kemudian ini informasinya gitu ya, diketahuinya. Nah, yang ditanya adalah oke nanti ya. Yang ditanya adalah laju astronot. Kita sebut saja laju astronot di sini pakainya V ya. Pakai V-nya berapa, terus kemudian B itu adalah periodenya berapa, kemudian yang C itu adalah berapa putaran per menit gitu ya. Berarti frekuensinya tuh berapa dalam satuan putaran per menit gitu ya, bukan hertz, bukan per detik gitu ya. Terus habis itu oke, ya sudah. Nah, ya udah kita jawab. Untuk yang A itu bisa kita pakai AS sama dengan V kuadrat per R. Maka AS-nya adalah 68,6 sama dengan V kuadrat per R-nya adalah 5. Gitu ya. Berarti V kuadrat sama dengan 68,6 kali 5. Berarti berapa tuh? 68,6 kalau dikali dengan 5 adalah 343. Terus kemudian akar 343 itu adalah 18,52 gitu ya. Berarti V-nya adalah sebesar V sama dengan akar kuadrat dari 343. V-nya adalah 18,52 meter per sekon. Kemudian kalau untuk B, ini sebenarnya kan kalau kita lanjutin kan berarti AS ini bisa kita hubungkan atau V sama dengan gitu ya, V sama dengan omega R seingat saya ya. Tapi coba saya cek ulang dulu ya. V sama dengan omega R, atau bisa kita juga bilang omega itu sama dengan 2pi per T gitu ya semisal. Nah, maka untuk mencari T-nya itu atau omeganya lebih tepatnya ya, bisa kita dapat dari V sama dengan omega kali R. 18,52 sama dengan omega kali 5. Berarti omeganya adalah 18,52 per 5 gitu ya. Ya sudah, berarti ini 18,52 per 5 berapa nih? 18,52 dibagi dengan 5. Jawabannya adalah 3,704. 3,704 radian per sekon. Ya sudah, kita masukkan ke sini, berarti 3,704 per sama dengan 2 kali. Ini kita pakai pi-nya langsung 3,14 ya per T. Berarti T-nya adalah 26,28 per 3,704. Berarti T-nya berapa tuh? Kalau kita ini 6,28 dibagi sama 3,704, jawabannya adalah 1,695 ya, 1,695 atau 1,69 lah ya, terserah, bebas. 1,695 sekon. Nah, oke. Sekarang untuk berapa putaran per menit, alias ya ini sebenarnya kita bisa nyari F-nya. F-nya ini kita ambil dari 1 per T gitu ya. Nah, F-nya itu adalah 1 per 1,695.
maka nilai F nya berapa tuh? 1 bagi 1,695, jawabannya adalah 0,589. 0,589 ini satuannya adalah hertz alias 1 per sekon. Nah, tapi di sini mintanya menit, bukan per detik. Maka kita konversikan terlebih dahulu. 0,5891 per sekon ini berarti 0,589 dikalikan dengan 60 per 1 kali 1 per sekon, 1 per menit. Maka ini jawabannya adalah 0,589 kali dengan 60 0,589 kali dengan 60 jawabannya adalah 35,34. 35,34 per 1 per menit. Atau bisa kita tulis ya putaran per menit gitu ya, rotasi per menit atau alias RPM gitu ya. Jadi kurang lebih F nya itu dapat kita simpulkan F nya sama dengan 35,34 RPM, rotasi per menit gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, maaf Kak, menanya nomor 4 untuk menjawab yang B. Ya, tapi apa ada kemungkinan enggak? Ya, sebenarnya sih itu tidak harus ya ini. Emang kadang kan soal emang jawabannya tuh bisa perlu kita muter dulu, atau mungkin bisa jadi emang soalnya tuh mungkin yang jawab, yang bikin soal ini kayak misalkan ininya, ada cara gitu loh supaya bisa dapat langsung B-nya berapa gitu tanpa harus nyari C gitu loh. Oke, sampai ini nomor 5. Ini nomor 5-nya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Apakah aman suara saya masuk? Atau nanti DC lagi? Apakah suara saya aman? Apakah takutnya nanti saya DC lagi? Halo, halo. Halo, halo, halo. Putus-putus. Oh, oke. Aman, Pak. Aman ya. Oke, ya udah. Kalau semisal ini sih harusnya kalau nanti nonton recordannya sih nggak putus-putus ya, karena ini kan mungkin jaringan kali ya di sayanya atau mungkin di kaliannya gitu, kadang suka putus-putus. That's why kenapa saya belum berani untuk live stream segala macam, karena kalau misalkan jaringan internet saya masih bisa bagus mah saya hajar double sebenarnya gitu loh. 5B simbolnya, ini bacanya omega, ini tuh bacanya omega. Ini huruf Yunani nih, omega, yang artinya kecepatan sudut gitu ya. Yang ini simbolnya tuh omega itu adalah kecepatan sudut atau kecepatan angular gitu. Yang satunya adalah biasanya untuk satuan sistem internasional adalah radian per sekon. Seperti itu. Oke, kalau misalkan emang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi gitu ya kan, mungkin saya tutup aja kali ya. Nanti kalau emang misalkan anggap aja nih, nanti coba saya cek ulang lagi untuk jawabannya. Kalau semisal emang ada yang perlu saya revisi, nanti saya revisi gitu ya. Saya mau ngecek lagi gitu, karena ini saya juga baru ngecek soalnya sebenarnya. Oke, kalau emang kayak gitu mungkin kita lanjut mungkin di next meet, nggak tahu ya, semoga minggu depan bisa, karena ya takutnya ada keperluan yang tidak bisa saya gantikan gitu. Oke, dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, dan dengan begitu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Kak. Oke, selamat beristirahat. Malam. Oke, terima kasih kasih, Kak. kembali. Ya, sama-sama.